Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sifat dasar dari material. Sebelumnya, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan sedikit mengenai sifat dasar material, tapi hanya meliputi bahan-bahan materialnya saja, seperti ada beton, ada baja, ada kayu, ada aspal, seperti itu. Nah, di sini kita akan membahas lebih kompleks lagi mengenai sifat-sifat dasar dari material itu. Jadi, sifat fisiknya, sifat mekaniknya, sifat kimianya, dan bahkan ada sifat dari thermalnya sendiri. Jadi, thermal kan berarti berhubungan dengan panas ya. Jadi, sifat-sifat yang berhubungan memang dengan panas dari sebuah material. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Dea Kusmuladani dengan NIM 2350601011111048. Nah, jadi kita bisa langsung saja masuk ke dalam materinya. Nah, sebelumnya eh, tadi kan sudah saya sebutkan sedikit bahwa di sifat dasar material itu terbagi menjadi 4. Ada sifat fisik, sifat mekanik, sifat kimia, dan sifat termal. Nah, sebelumnya eh, perlu diketahui bahwa untuk memenuhi kriteria dari material, kita itu harus tahu sifat-sifatnya terlebih dahulu. Nah, karena berhubungan dengan kriteria, ini tuh berarti mencakup dari biaya, kemudian ada kekuatan. Nah, kekuatannya ini kita bisa tahu melalui dari sifat-sifatnya tadi. Jadi, sifat-sifatnya tuh mencerminkan dari ketahanannya, kualitasnya, kekuatannya, sehingga dalam penggunaan atau fungsi bisa dimaksimalkan seperti itu. Nah, yang pertama di sini kita punya sifat fisik. Jadi, sesuai dengan namanya, berarti sifat fisik itu ya, berarti sifat yang memang dapat diamati secara langsung atau memang sifat yang tampak. Jadi, seperti ada berat jenis, berat volume, density, absorpsi, dan kadar air. Kalau misalnya melihat sifat fisik yang lebih umum lagi, ada warna dan tekstur. Seperti itu. Jadi memang dari sifat fisik ini tuh berarti sifat yang memang terlihat dan dapat diamati dengan mata secara langsung. Kemudian kita bisa lanjut ke sifat mekanik. Nah, jadi sifat mekanik itu tuh seperti bagaimana sih sebenarnya reaksi sebuah material terhadap beban luar. Nah, contoh beban luar ini kayak ada tegangan, regangan, lentur, dan geser. Nah, jadi dalam menguji 7 sifat mekanik yang tadi ini yang ada di sini, yang ada di slide ini kan ada 7 ya, ada 7 sifat mekanik. Itu tuh bisa diuji melalui uji kuat tekan, uji regangan, uji lentur, dan uji geser. Dari sini sifat mekanik ada kekuatan atau strength, ada kekerasan, ada impact, ada elastisitas, yang pada video-video sebelumnya di fisika 1 udah pernah kita bahas. Terus ada keuletan, ada deformasi plastis, dan energi luasan P dan 0. Kemudian ada sifat kimia, ini kita cuma bahas sepintas saja karena memang kemarin tidak dibahas, jadi kita tetap bahas sedikit saja untuk sekedar tahu. Jadi di sifat kimia itu ada reaktivitas dan kestabilan kimia. Kalau di sifat termal sendiri, itu tuh ada mengenai kemampuan penghantaran panas dan ada perluasan dari thermal itu sendiri. Sebelum kita masuk ke sifat fisik, saya akan menjelaskan sedikit mengenai sifat kimia dan sifat thermal sendiri. Jadi, sifat kimia ini ada yang namanya reaktivitas. Jadi, sebenarnya tuh reaktivitas itu kalau misalnya kita belajar waktu SMA, kita kan sering dengar kata-kata reaktivitas ya. Jadi, reaktivitas itu tuh kayak bagaimana sih sebuah bahan bangunan tuh dapat mempengaruhi interaksi material dengan lingkungan yang di sekitar. Jadi reaktivitas, misalnya kita bahas reaktivitas ion. Jadi bagaimana sih pengaruh ion ini terhadap lingkungannya, kayak gitu. Nah, kalau kita bahas reaktivitas material, berarti kita bahas bagaimana impact-nya interaksi material dengan lingkungan di sekitarnya. Misalnya nih, reaktivitas berarti ada kepekaan terhadap asam, basa, atau zat-zat kimia lainnya, kayak gitu. Terus untuk eh, kestabilan kimia, jadi stabil, berarti bagaimana sih caranya agar suatu material itu tetap stabil dan nggak mengalami perubahan dalam bentuk
yang signifikan atau yang sangat signifikan dalam waktu atau jangka waktu tertentu. Jadi ini itu tuh sangat penting dalam memastikan kalau misalnya ketahanan dari bangunan itu sendiri. Kayak misalnya kan tadi kan tidak mengalami perubahan dalam jangka panjang. Misalnya pada besi, besi kan bisa korosi nih. Nah jadi sebenarnya berapa lama sih waktu yang dibutuhkan atau lingkungan seperti apa yang dibutuhkan besi untuk mengalami korosi dan bagaimana sih ketahanan material ini tuh terhadap korosi kayak gitu. Jadi kita tuh bisa tahu bagaimana kekuatan dari material tersebut jika kita tuh mengerti kestabilan kimianya. Seperti itu. Nah, kimia sendiri kalau kita bahas tentang kimia, kita sering kan dengar kata kayak misalnya unsur, golongan, campuran, larutan, seperti itu. Nah, jadi di materi sendiri kan juga ada hal yang seperti itu. Karena besi sendiri memang kan tersusun dari material dan ion-ion. Ionnya apa? Fe, ya kan? Besi itu Fe. Gitu-gitu, aluminium Al, seperti itu. Nah, terus kita lanjut ke sifat thermal. Jadi, tadi sifat thermal kan juga ada dua. Yang pertama ada kemampuan penghantaran panas. Jadi, kemampuan penghantaran panas itu merupakan kemampuan dari suatu material untuk menghantarkan panas. Jadi, kayak misalnya di kimia itu ada kan yang namanya benda isolator dan benda konduktor. Nah, di sini kemampuan penghantaran panas itu kan disebut sebagai konduktor. Jadi, material itu juga memiliki sifat yang dapat menghantarkan panas. Kayak misalnya, benda-benda konduktor itu seperti apa sih? Kayak besi, benda-benda yang aluminium, yang gitu-gitu kan. Nah, sama seperti material. Jadi, memang bisa menghantarkan panas dan memastikan distribusi panas yang merata pada sebuah bangunan. Jadi, memang ada bangunan dan material yang memiliki fungsi khusus untuk mengantarkan panas yang memang penting dalam konstruksi. Dan kita lanjut ke perluasan thermal. Jadi sebenarnya perluasan thermal itu apa? Perluasan thermal itu tuh kayak perubahan volume dalam suatu material yang menjadikan dia tuh respon terhadap perubahan suhu. Jadi perluasan thermal itu kalau misalnya dia tinggi ya, dia memiliki perusahaan thermal yang tinggi itu bisa menyebabkan keretakan atau deformasi terhadap bangunan. Jadi kalau misalnya gini, kan perusahaan thermal tadi itu perubahan volume terhadap respon perubahan suhu ya. Kayak kita ngelihat jendela. Jendela itu kan ada kaca. Kaca itu kalau kena panas itu memuai. Sama juga halnya dengan rel kereta api yang dia kalau kena panas itu memanjang. Biasanya kan kalau kena panas memanjang, jadi dia itu juga memanjang. Nah, kalau misalnya dia itu mengalami perluasan thermal yang tinggi atau perubahan panas yang tinggi sehingga dia memuai lebih besar atau lebih banyak, maka akan terjadi keretakan atau deformasi pada rel kereta tersebut. Begitu pula dengan jendela di bangunan. Kalau misal kacanya sudah mengalami panas hingga dia mengalami deformasi, kacanya akan apa? Pecah. Betul. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai sifat fisiknya saja ya. Kita langsung masuk ke sifat fisik sesuai yang telah dijelaskan kemarin. Nah, jadi sifat fisik ini yang pertama kan ada berat jenis. Kalau kita melihat dari video yang kemarin, ada kata-kata bahwa berat jenis itu tuh merupakan berat dari suatu material per satu satuan volume. Nah, sebenarnya kalau di video itu kan ada ya satuannya, jadi gram per sentimeter kubik. Tapi kalau kata Bapak kemarin itu dia itu tidak memiliki satuan dan itu memang tergantung dari bagaimana pemfungsiannya dan uh, bagaimana penggunaannya. Jadi memang harus ditentukan dulu bagaimana penggunaannya. Kalau misalnya kita lagi praktikum ya di lab, itu tuh biasanya tidak ada satuan karena dia uh, apa ya kayak memang dari sananya tuh dia harus ngeliat dulu sebenarnya dia ini pengujinya untuk apa terus berhubungan dengan apa maka kita baru bisa memastikan bahwa dia itu ada satuan atau tidak tapi untuk berat jenis sendiri biasanya kalau di lab itu memang tidak ada satuan tapi kalau di video berat jenis itu tuh kan tandanya dia itu tidak ada pori-porinya nah maksudnya tidak ada pori-porinya ini apa jadi maksudnya itu tuh
dia itu rumusnya itu langsung jadi berat kering, nggak kelihatan nih sebentar. Jadi berat kering ini G, yang di G, berat kering dari bahan per volume yang ditempati oleh bahan tanpa pori-pori atau ruang. Nah, bahan pori-pori atau ruang ini tuh biasanya tuh air. Nah, makanya Bapak kemarin bilang bahwa dia tuh tidak mempunyai satuan karena memang berhubungan dengan air dibanding dengan semua yang ada. Jadi gitu. Jadi berat berat kering, berat kering bahan dibanding dengan volume berat air kayak gitu. Nah, jadi memang dari fungsi berat jenis ini tuh untuk klasifikasi. Klasifikasi ini tuh merupakan bahan apa, ini tuh merupakan material apa. Kita tuh bisa tahu dan bisa mengklasifikasikan ini tuh material apa melalui pengujian berat jenis ini tadi. Nah, kalau berat volume itu bagaimana? Apakah mirip dengan berat jenis? Memang terkadang itu banyak yang menginterpretasikan bahwa berat jenis itu hampir mirip atau mirip dengan berat volume. Tapi yang membedakan di sini, tadi kalau berat jenis itu kita bisa mengklasifikasikan material. Nah, kalau di volume itu kita bisa tahu dari sifat-sifatnya. Jadi sebenarnya setelah tahu klasifikasi dari bahan material ini apa, kita bakal tahu mengenai apa sih sifat-sifatnya dari material yang kita uji sekarang. Seperti itu. Nah, terus di sini ada yang ketiga ada density atau kerapatan massa. Nah, kerapatan massa ini, oh tadi sebentar rumusnya ada berat kering dibagi dengan volume yang ditempati oleh bahan tanpa pori-pori atau ruang. Nah, kalau misalnya kita ngelihat itu kayak sama kan, tapi kalau pembedanya di sini tuh gamanya, ini ada gamma biasa, ini gamma nol, gitu. Terus, nah di sini, oh belum kepencet. Nah di sini untuk density sendiri, dia tuh kan kerapatan ya. Nah jadi di kerapatan ini tuh juga menguji material ini tuh bagaimana terhadap air. Ini tuh ada rumusnya sendiri. Jadi lebih ke rho sama dengan M per volume. Jadi massa per volume. Nah, semakin material itu dikatakan bagus, itu tuh semakin ringan tapi juga kuat. Jadi kalau kuat tapi berat, itu kan kurang ya, karena berat. Kalau misalnya kita pakai membangun atap gitu, atap tapi berat, kan maksudnya kayak kurang. Terus kadang bisa kalau kena gempa bisa roboh kan. Tapi kalau dia itu kuat dan ringan, maka itu merupakan salah satu klasifikasi material yang sangat-sangat bagus karena sudah dari segi kekuatannya dia kuat, dia juga ringan. Jadi untuk pemindahan barangnya juga tidak terlalu susah. Apalagi kalau misalnya untuk atap. Kan sebelumnya memang eh, kita membangun atap itu seperti yang ada di Gamtek kemarin, kita kan atap itu menggunakan kayu ya di zaman dahulu. Tapi sekarang pembentukan atap itu sudah tidak menggunakan kayu lagi. Tapi atap itu sekarang menggunakan baja ringan. Nah, karena dari baja ringan sendiri itu lebih kuat dan lebih murah serta lebih, maksudnya kayak kita nggak menggunakan kayu sebagai material, kan kayu itu dari pohon ya. Kalau misalnya kita melihat ke sisi lingkungan, untuk menebang pohon sendiri tuh merupakan salah satu hal yang dapat memicu kerusakan lingkungan, ya kan? Apalagi sekarang ya, untuk melihat dari kepadatan kotanya sendiri, kemudian polusi yang semakin bertambah, meledaknya populasi, itu kan kita perlu pasokan oksigen yang memang banyak. Salah satu penghasil oksigen itu kan memang tanaman kan, sebagai sumber utama malah. Tapi jika kita kebanyakan menebang untuk rumah, nah maka untuk kebutuhan oksigen sendiri kita nggak ada dong. Makanya ada terobosan baru menggunakan baja ringan sebagai atap dari rumah tersebut. Seperti itu.
Kemudian yang keempat, kita ada membahas tentang absorpsi. Jadi, absorpsi itu apa? Nah, absorpsi itu kalau misalnya kita mendengar kata absorpsi, kalau saya mendengar kata absorpsi itu berarti penyerapan atau bagaimana sih air itu dapat menyerap dalam satu material. Nah, absorpsi itu atau bahasa Inggrisnya water absorption itu tuh kalau misalnya kita melihat dari pembentukan beton gitu-gitu, itu kita juga harus memperhatikan dari absorpsi dan kadar dari air sendiri. Nah, sebelum masuk ke absorpsi, biasanya itu membahas mengenai kadar air terlebih dahulu. Tapi ini saya taruhnya kebalik. Harusnya ada porositas juga. Dan sebelumnya itu porositas itu tuh kalau misalnya kita mendengar kata kondensasi itu kayak di awan kan. Jadi kondensasi itu tahap kayak pengembunan air. Nah, kayak gitu. Jadi semakin rapat, semakin kecil pori-porinya. Kayak gitu. Nah, contohnya batu apung, kayak gitu-gitu. Itu tuh merupakan material pengganti. Jadi, rumusnya porositas itu volume pori dibagi dengan volume total. Nah, terus kita lanjut ke absorpsi. Jadi, dia itu kan memang penyerapan ya, menyerap gitu. Jadi semakin semakin dia porositas, jadi dia itu semakin banyak menyerap air. Jadi kan porositas itu apa ya, kayak pori-porinya itu gede gitu loh. Jadi kalau misalnya pori-porinya gede di material, dia tuh kan malah semakin gampang untuk menyerap air dong. Kayak analoginya gini deh, kalau misalnya kita ngelihat spons. Spons itu kan pori-porinya gede ya. Jadi dia itu dengan mudah menyerap air. Nah, seperti itu. Jika material semakin mudah menyerap air, maka dia semakin jelek atau semakin bagus. Semakin jelek kan? Karena kandungan air tuh ada yang memang merusak material. Seperti itu. Nah, ini tuh berhubungan memang dengan pengujian beton dan pembuatan beton. Jadi, sebelum kita, ini saya coret sambil coret-coret saja. Jadi, untuk kita melihat tekanan beton berarti kita tulis P aja deh. Nah, tekanan beton itu kita harus melihat dari, kan beton itu terbuat dari material penyusunnya tuh ada air, ada semen, ada semen ya. Kemudian ada agregat. Nah, kita itu sebelum melihat em, pembuatannya atau tekanan kuatnya, kita tuh juga harus melihat berapa persen sih kita menggunakan air ini. Jadi kita harus tahu sebenarnya kita berapa persen menggunakan airnya. Komposisinya itu kita harus memperhatikan agar tidak terjadi absorpsi atau terjadi penyerapan kadar air yang berlebihan pada beton kita. Kalau misalnya kita membuat beton, tapi kandungan airnya ini lebih banyak, yang terjadi apa? Betonnya itu lembek. Kalau betonnya lembek, maka beton akan kehilangan kekuatannya. Jadi seperti itu. Nah, jadi ada grafik yang menunjukkan bahwa semakin banyak air, maka semakin buruk kualitasnya. Nah, ini kita hapus dulu coret-coretannya. Nah, ini sebelum kita masuk ke sifat mekanik, saya jelasin sedikit tadi tentang bagaimana pengaruh sifat air terhadap beton. Nah, jadi untuk pembuatan beton sendiri, jika pas atau konkret itu beton akan memiliki kekuatan yang maksimal, ketahanan yang maksimal. Tapi jika dia kurang air, maka
beton akan menyusut atau keropos. Jika kelebihan air, dia akan mengalami porositas, powernya turun, lemah, tidak kuat terhadap tekanan. Nah, seperti itu. Jadi, kadar air itu yang menyebabkan em, power dari beton itu bisa turun. Maka sebelum kita melakukan atau membuat beton, kita tuh harus mengecek kadar air yang ada di dalam material-material penyusun beton. Jadi kalau misalnya di agregatnya itu terdapat air gitu ya, kandungan air, maka kita harus mengurangi kandungan air yang akan kita tambahkan ke dalam adonan beton, adonan semen tadi untuk pembuatan beton. Misal, untuk airnya kita butuh hanya 15% gitu, 5%. Nah, di agregatnya ternyata terdapat air sebanyak 7%. Nah, karena udah ada air 7%, maaf, ada 3%. Nah, karena udah ada air 3%, maka kita cuma butuh penambahan air 2% saja. Nah, seperti itu. Untuk mencapai beton yang konkret atau yang pas, maka kita juga harus memperhatikan penyusun-penyusunnya. Apakah dia itu kelebihan air ataukah dia kekurangan air. Harus memperhatikan agregatnya. Jangan sampai air itu terserap banyak oleh agregat. Kalau misal air terserap banyak oleh agregat, ya sudah, betonnya tidak kuat, powernya turun, seperti itu. Nah, agregat ini tuh yang menjadi highlight untuk pembuatan beton yang bisa menyebabkan porositas atau absorpsi. Nah, semakin porositas, maka semakin jelek agregatnya kalau semakin gede porositasnya. Nah, terus um, semakin banyak air juga itu tadi semakin lemah kan. Sebenarnya untuk macam-macam, kalau misalnya kita kan ini kan untuk pengujian pembuatan beton itu kan pasti ada kuat tekan, kemudian ada tarik, kayak gitu-gitu kan untuk baja. Nah, kalau dari beton tadi kan terkuat terhadap tekan, berarti lemah terhadap tarik. Terus kalau untuk baja kan berarti kuat terhadap tekan, lemah terhadap tarik. Kayak gitu kan. Tapi enggak, ternyata kalau baja itu kuat tekan dan tarik ternyata. Jadi dia itu memang kuat dua-duanya sama seperti tanah. Tanah itu juga kuat dua-duanya, tapi dia itu karena dia bisa di segala sisi, nah dia itu namanya unleak. Jadi karena dia itu kuat secara tekan dan tarik, jadi tariknya tapi tarik geser. Tapi tergantung sih dari jenis tanahnya sendiri. Kalau misalnya pasir itu lebih kuat tekannya, tapi gesernya tuh agak kurang. Tapi kalau tanah lempung itu tuh tariknya kuat banget. Karena dia tuh aman terhadap longsor kayak gitu. Nah, jadi di pengujian beton itu kan kan tadi udah bilang bahwa memang harus dicek untuk kadar airnya agar beton itu powernya tidak turun atau tidak kehilangan kekuatannya dalam menahan. Nah, di dalam uji agregat itu tuh ada tiga, ada gradasi, ada penyerapan, dan densitas. Nah, di tiga ini tuh kita harus benar-benar tahu bagaimana agregat ini tuh agar tidak mempengaruhi dalam proses yang selanjutnya. Kalau misalnya dia di agregatnya udah bermasalah, kemudian kita menambahkan airnya memang cukup sesuai takaran, tapi agregatnya yang bermasalah, maka beton yang kita hasilkan itu akan memiliki kekuatan yang kurang dan tidak bisa menampilkan power maksimumnya karena tadi dia mengalami absorpsi dan kadar airnya itu tinggi sehingga untuk powernya sendiri bakalan berkurang seperti itu. Nah, terus kita lanjut ke sifat mekanik. Di sini ada sebenarnya tadi kan mekanik itu banyak ya, ada 7. Nah, di sini yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Nah, jadi strength ini ada 4 ya. Ada kekuatan dari beton, ada baja, ada tanah, ada pengerasan jalan. Tadi udah sempat bahas bahwa beton itu kuat ditekan tapi lemah ditarik. Kalau baja keduanya. Kalau tanah juga keduanya, tapi untuk tariknya itu lebih ke geser ya. Gitu.
Nah, di sini sebelum kita melihat kekuatannya, kita tuh harus tahu bebannya dulu. Karena kita tahu bebannya, kita bisa menentukan kekuatannya. Setelah kita tahu kekuatannya, kita harus tahu materialnya atau penampangnya bagaimana. Baru kita bisa menentukan biayanya itu bagaimana. Karena untuk dasar kita memilih bahan, sebelum kita melihat kekuatannya dulu, kita harus melihat bebannya itu seperti apa. Kita tahu bebannya bentuknya seperti apa, bebannya kekuatannya berapa, baru kita bisa menghitung kekuatan dari tumpuan tadi. Setelah kita tahu kekuatan dari material atau tumpuan tadi, nah baru kita bisa memilih materialnya. Materialnya mau pakai apa? Mau pakai misalnya mau pakai beton. Itu berarti apa? Berarti dia kuat terhadap tekan tapi lemah terhadap tarik. Bagaimana kok tambahkan beton bertulang kayak gitu yang ada bajanya. Nah, berarti itu bisa memaksimalkan dalam kekuatan tekannya dan kekuatan tariknya. Setelah kita menemukan material yang pas, nah baru kita memikirkan biayanya. Kita mencari bagaimana kita mendapatkan biaya yang murah dengan kualitas dan kekuatan yang tinggi atau yang pas. Nah, tadi kalau misalnya kita mencari bahan yang kuat terhadap tekan dan tarik, kan ada baja nih, tapi baja kan harganya mahal. Maka ada lagi terobosan baru namanya beton bertulang. Dia akhirnya kuat terhadap tekan, karena ada bajanya, maka dia kuat terhadap tarik, seperti itu. Nah, di sini eh, ada grafik, dia itu untuk mengetahui setiap kuat dari material dari itu tuh harus dari grafik. Nah, jadi ini tuh grafiknya dari beton ya. Sebelum dia runtuh di sini, dia tuh mengalami eh, kayak tambah kuat, kena beban, akhirnya dia maksimum, terus dia baru runtuh. Ini grafik kekuatan terhadap luas penampang atau deformasinya. Jadi deformasi itu delta L ya emang simbolnya. Jadi di sini dia sebenarnya udah mengalami deformasi, tapi di sini dia naik lagi hingga dia akhirnya runtuh, gitu. Terus kita lanjut ke, nah ini. Nah sebelum kita masuk ke ini, jadi kalau misalnya kita ngelihat ini kan ini tuh banyak ya, maksudnya ini eh, ada banyak-banyak, ada baja, ada beton, ada kaca, ada plastik, ada elastisitas, dan lain-lain. Kalau kita lihat dari grafik ini, sebenarnya material yang bagus itu material yang seperti apa? Nah, di sini tuh ada material namanya ductile. Jadi, dia itu berada di tengah-tengah antara material yang ke atas ini dan material yang ke bawah. Terlalu lentur, dia tuh memang memiliki ketahanan yang baik, tapi dia tidak kuat. Jadi, bukan berarti material yang bagus itu semakin dia diberikan apa ya beban, semakin lama dia bertahan, tapi dia bertahan dia tidak kuat, dia udah geser dari sini. Kayak misalnya kita analogikan dengan orang yang dipukul. Nah, di atas ini itu dia itu dipukul misalnya sampai 90 kali, dia baru runtuh. Ini dia dipukul sebanyak 10 kali udah jatuh, tapi dia memang bisa bertahan lebih lama. Tapi bukan berarti dia itu bagus kalau seperti itu. Nah, makanya di sini tuh ini materi paling kuat dan materi yang paling lemah. Nah, ini tuh ada kaca. Jadi kaca kan memang itu material yang kuat kan, kayak diamond itu tuh material yang kuat. Tapi dia itu lemah terhadap gores. Jadi emang apa ya, pengujiannya itu bukan ditekan tapi digores, digeser kayak gitu-gitu. Nah, kemudian ini ada baja, ada ductile. Ductile ini tuh material yang paling mid ya, apa yang paling di antara material yang kuat dan material yang lemah. Nah, em, di sini itu kan tadi kan yang pertama ada kekuatan. Kalau kita masuk ke kekerasan, nah ini kita masuk ke kaca.
Jadi kan kaca itu tidak mudah terluka ya, tidak mudah, oh maaf, jadi kaca itu tidak mudah kena gores. Nah, dia itu heartless. Jadi biasanya memang kan dipakai buat temper glass pada HP ya. Pada HP itu kan biasanya pakai material dari kaca, jadi dia tahan gores. Berbeda dengan pakai plastik. Kalau pakai plastik dia gampang ngegoresnya, jadi gampang ngerusak untuk bahan HP-nya sendiri. Kalau misalnya kita pakai kaca, dia itu lebih tahan dan kuat terhadap gores-gores. Jadi kuku bahkan itu tidak merusak gitu loh. Gitu. Makanya material kaca itu material yang kuat atau bukan kuat sih, lebih ke keras gitu. Materialnya keras. Nah, jadi memang dari paling tinggi itu ada kaca, kemudian disusul oleh keramik, terus yang ketiga ada berlian, kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga tadi kan ada impact ya. Jadi sebenarnya impact itu tuh kayak material baru yang dikenakan beban dinamis. Jadi beban dinamis itu materi beban yang bergerak kayak gempa gitu. Jadi untuk kita tahu beberapa material ini tuh bisa atau tidak menahan beban dinamis, kita tuh melakukan pengujian. Nah, yang pertama kalau misalnya pengujian itu untuk uh, kekerasan, itu tuh ada metode dari Rockwell, Brinell, atau Vickers. Kalau yang dari tarik sendiri itu ada, dan dari Gaza sendiri juga ada untuk menahan geseran, untuk menahan tarikan. Jadi kita tuh melakukan pengujian itu tuh tahu gimana sih materi-materialnya itu kuat terhadap apa geser, tekanan kayak gitu-gitu ya. Nah, jadi memang eh, di impact test ini tuh kita tuh bisa tahu material ini tuh menerima beban beban tumbuk. Jadi besarnya energi yang diperlukan tuh berapa gitu. Jadi kita bisa tahu kekuatannya bagaimana, energi yang perlu dihasilkan berapa hingga dia bisa mampu atau untuk menahan beban tadi. Nah, untuk kekerasan sendiri itu sebenarnya ada tiga kan tadi. Dia tuh ada Brinell, jadi memang dia tuh penggoresnya itu bentuknya bola, bulat gitu. Kalau yang Rockwell itu dia tuh tajam, tajam atau bentuknya kayak kerucut gitu lah ya. Oh kan ya kayak kerucut, jadi dia atasnya tuh lebih runcing daripada bawahnya kayak gitu. Terus yang terakhir ya Vickers, jadi dia tuh bentuknya lebih ke kayak piramida gitu. Nah terus lanjut kita ke selanjutnya. Nah, ini ada elastisitas. Nah, sebelum-sebelumnya kan aku udah pernah jelasin di video yang lalu bahwa elastisitas itu kemampuan benda atau material untuk kembali ke bentuk semula setelah berdeformasi. Nah, jadi dia itu bisa balik ke bentuk awal. Nah, material ini tuh biasanya kayak plastik-plastik gitu. Jadi dia tuh gak mengalami deformasi yang permanen. Nah, kayak misalnya di grafik ini. Jadi yang masuk elastisitas tuh kayak plastik ke bawah karena dia tuh lentur. Dia bisa balik ke bentuk aslinya setelah dia mengalami deformasi. Nah, kalau elastisitas sendiri di sini, hmm, dia tuh sangat berhubungan dengan tegangan dan regangan. Nah, tadi kita bahas lagi tentang tegangan. Tegangan itu kan berarti P per A. Jadi kekuatan atau beban dibagi dengan luas penampangnya. Jadi untuk regangannya sendiri ini kita pakai rumus delta L per delta L per L kayak gitu. Nah, karena regangan itu kita mengukur kayak awalnya bagaimana dikurangi dengan regangannya kan. Kalau kita mengukur tegangan, kekuatannya itu berbanding terbalik dengan luas penampang kayak gitu. Terus biasanya di tegangan regangan ini tuh kalau kita bahas itu ada kan tegangan dikali dengan regangan itu akan menghasilkan kekakuan. Jadi kekakuan itu rumusnya ini F dikali K dikali Y. Nah, untuk mencari E itu tuh dari tegangan dibagi dengan regangan. Maaf tadi itu bukan kekakuan yang dikali. Jadi untuk mencari regangan itu bisa dikalikan dari E dan
si dagangan tadi. Terus di sini kita lanjut yang eh, lima, yang ya kelima ini ada, nggak bisa ya sebentar. Yang kelima ini ada, nah, keuletan. Jadi, keuletan ini bagaimana? Jadi kalau misalnya tadi kita bahas bahwa plastik itu yang paling lemah karena ketika dipukul secara 10 misalnya 10 kali pukulan dia udah jauh atau terpental sebesar 60 km misalnya seperti itu. Nah, dia itu bukan apa ya? Bukan kuat, tapi dia itu ulet. Karena dia tuh bisa menahan beban selama mungkin. Jadi lebih ke waktunya dia itu ya. Jadi semakin kuat, semakin bagus regangannya. Nah, jadi dia itu memang kuat secara statis, tapi untuk menahan beban dinamis seperti gempa, itu nggak bisa dia. Dia bakalan runtuh. Kayak misalnya material-material tuh sebuah bangunan ya, dia itu ada gempa, tapi kita tuh nggak tahu, nggak merasakan gitu. Dia langsung ambruk, langsung jatuh. Jadi dia nggak ada momen di mana dia tuh berhenti dulu. Kalau di grafiknya baca kan setelah dia seret seret terus dia gini kan. Nah, jadi setelah dia leleh di titik leleh ini dia berhenti dulu sebelum dia deformasi. Nah, kalau di sini dia tuh langsung langsung deformasi, langsung turun, langsung hancur kayak gitu. Nah, makanya dia itu bakalan runtuh karena dia tuh punya tegangan yang tinggi kayak gitu. Terus yang kemudian ada deformasi plastis. Jadi itu deformasi di mana dia itu nggak bisa balik ke bentuk asalnya. Kemudian ada energi luasan. Maaf ya ini type sedikit. Jadi energi luasan itu ya energi P dan O gitu. Jadi dia energi dispersati atau Stokes. Nah, seperti itu. Jadi, mungkin sebelum ditutup, saya akan memberikan sedikit kesimpulan ya, bahwa untuk menentukan suatu bangunan yang akan kita bangun, hal pertama yang kita pikirkan tentu adalah biayanya. Jadi, bagaimana sih kita merancang bangunan dengan kekuatan yang maksimal dan ketahanan yang bagus, tapi memiliki biaya yang murah. Di samping itu, kita juga harus memperhatikan dari sifat-sifat material kita agar kita mendapatkan kekuatan, ketahanan, dan kualitas yang kita inginkan. Jadi, bagaimana sih kita mendapatkan itu semua dengan memperhatikan sifat-sifat dari material tersebut. Jadi, mulai dari sifat fisiknya, sifat kimianya, sifat termalnya, dan sifat dari mekaniknya itu sendiri agar mendapatkan bangunan dengan kualitas material yang bagus. Tadi, dari sifat fisik sendiri ada kekuatan, ada maaf, ada berat jenis, ada berat volume, ada density, ada porositas, ada absorpsi, ada kadar air. Dan dari mekanik sendiri ada kekuatan, kemudian ada kekerasan, ada impact, ada elastisitas, kemudian ada durability atau keuletan, dan deformasi plastik dan eh, energi luasan P dan U. Nah, mungkin itu dulu dari saya. Eh, oh iya, sebelumnya itu untuk sifat mekanik itu sebenarnya ada banyak lagi. Dan itu yang ada lagi namanya kekenyalan, kemudian ada ketangguhan, kegetaran, kelelahan, melar. Nah, tadi tokles itu tuh keuletan ya tokles itu. Gitu. Jadi sebenarnya banyak banget hal-hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita membuat suatu bangunan. Selain untuk menentukan biaya, kan kita juga harus mencari material yang kuat ya. Jadi mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.